editorial masih membahas mengenai ruang gelap Nazarudin. Kalau tadi ada Pak Marlukas yang mengatakan ini harusnya disebutnya ruang terang. Karena sebenarnya benang kusut itu perlahan mulai terurai di pengadilan. Seperti kemarin kita lihat ada Julianis yang mungkin sinkron lah kurang lebih apa yang dikatakan dengan Nazarudin. Dan kemudian Mindo Rosalina itu juga sudah mulai berbicara. Ya. Jadi sebenarnya ya kalau kita omong tentang ruang gelap, maksudnya bahwa jangan sebuah ruangan yang terang itu dibikin gelap. Sehingga ya kalau Pak Marlukas dari Sulu bilang ruang terang, yes, kita mau ruang itu terang. Terang seterang-terangnya sehingga tidak ada kemungkinan orang bermain untuk menggelapkan itu. Jadi dalam kasus Nazarudin ini kita harus melihat pertama, ini tidak hanya Nazarudin seorang yang main-main duit negara. Ini mafia. Mafia anggaran lewat mafia proyek. Ini besar. Haruslah ini menjadi informasi berharga kalau kita sedang mengatakan memerangi yang namanya korupsi, nepotisme, dan seluruh manipulasi anggaran. Ini harus dibuka. Kemana Nazarudin itu menebar uang? Untuk apa uang itu? Julianis ini menjadi saksi yang bagus. Kita harap nenek nanti bersaksi itu juga akan bagus. Keberadaan Neneng tapi masih tanda tanya nih. Ya, makanya kita dalam editorial kita, mana Neneng? Jangan dianggap orang ini nggak penting. Penting. Polisi penting, KPK penting. Penting orang ini. Tapi kenapa ini kok tiba-tiba menjadi lenyap? Dikerucutkankah permasalahan ini? Ya, kita curiga. Jangan Neneng memang sengaja tidak diekspos. Karena ini menjadi ruang untuk alibi-alibi berikutnya. Wah, alat bukti. Waduh, sama Neneng. Neneng ya nggak ketemu sampai sekarang. Mungkin ada. Tapi ini permainan yang kita harus curiga. Lalu, kemana duit-duit itu? Permai Group menurut Julianis, ya sinkron dengan nyanyian Nazarudin. Bahwa uang itu kemana-mana. 16M telah pergi kemana-mana. Dan salah satunya ke DPR dalam rangka memenangkan uang komitmen. Ya mafia kan berpraktik seperti itu. Jadi dia tahu ada anggaran di DPR, dia di komisi anggaran, dia punya teman-teman di situ, dia tahu alokasi uangnya, dia tahu bagian yang di sana akan memenangkan proyek A, B, C, D. Dia jaga di Pemda, dia jaga di anggota DPR. Dia jaga lewat partainya, pengaruhnya. Jadi ini jangan dianggap bahwa Nazarudin bohong. Oke, kalau bohong, tapi buka. Benar nggak? Lalu, apa yang dilakukan? Terhadap perusahaan-perusahaan Nazarudin yang melakukan mafia proyek ini, harus ada sanksi. Ini perusahaan ABCD ini tidak boleh lagi di blacklist dalam proyek-proyek pemerintah. Putus kontrak kalau misalnya memang ternyata masih berjalan sekarang ya? Ini kan harus dibikin. Jadi ini kita pikir bahwa kita menghadapi sebuah mafia, tetapi kemudian kita keluar logika hukum kita. Tidak boleh curiga, orang tidak boleh asas praduga tak bersalah. Korupsi ini harus memberantas apa? Follow the money. Trace itu uang itu. 16M kemana saja? Kan nggak bohong. Julianis keterangan di bawah sumpah. Jadi harus ada usaha-usaha jelas supaya seperti dikatakan tadi publik percaya. Supaya Pak SBY bilang mari kita buka dan seterang-terang sejujur-jujurnya, orang percaya. Supaya KPK percaya, supaya polisi percaya. Kalau semua dipercaya kan enak. Bagaimana dengan nama-nama yang sering sekali disebutkan oleh Nazarudin? Ada kemudian Angelina Sonda, Ade Marangeng, Anas Urban itu paling sering. Ya, kemarin Julianis akan menjelaskan juga bahwa apa istilah apel Malang sama apel Washington. Jelas loh, betul. Apel Malang artinya dolar dan itu berada dalam wilayahnya. Apel Malang lokal. Apel Malang itu lokal, itu wilayahnya dia, tapi apel Washington dolar di wilayahnya Nazarudin. Itu komplit atau sesuai dengan. Jadi perlahan-lahan sudah mulai cocok. Jadi ini udah mulai terang sebenarnya. Jadi mulai terang, tinggal penegak hukum, polisi, jaksa, KPK coba memfollow up ini, trace ini.
Tidak semua bohong tentu, dan tentu tidak semua benar juga. Ya, jika ada dua pihak yang mengatakan sama-sama sebaliknya, pasti salah satu ada yang bohong, dan itu yang akan dibuktikan di pengadilan. Ya, jadi kita tidak tahu KPK ini entah berat apa, kok lambat untuk misalnya panggil orang disebut itu sampai sekarang belum. Yang mau manggil komite etik. Oke, kita lihat nanti bagaimana kinerja dari komite etik sendiri ya. Iya, kita harap bahwa Nasruddin ini menjadi momentum emas untuk mengembalikan seluruh kepercayaan yang hilang itu. Nah, ini momentum bagi semuanya, ya, penegak hukum, kemudian partai politik, dan presiden sendiri ya. Bagi bangsa ini. Bagi bangsa ini. Oke, baik, terima kasih banyak Bang Lawrence. Menarik sekali pembahasan kita, dan pemirsa terima kasih banyak atas atensi, dan mohon maaf tidak semua telepon dan SMS bisa kami tampilkan. Kita akan jumpa lagi di Bedah Editorial Media Indonesia edisi besok. Saya Afir Malik dan juga Bung Lawrence satu undur diri. Have a nice day. Sampai jumpa.